teman-teman semua nih. Klub Hai. pencapir kelas Sabtu, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Sekarang PPKM gimana ya? Kalau PPKM? Nggak tahu ya? Oke. Kayaknya sih Nggak pas ada Senin body. kemarin kalau nggak salah di Jakarta, Oke. karena kasusnya makin Hmm, menurun, hmm. sepertinya Agak kalau longgar. ya agak diturunkan gitu ya Hmm, tingkat keketatannya, namun hmm. tetap Tetap dijaga. ketat. Tetap ketat. Tapi yang agak menarik ya, Bin Hmm, ya, kalau bicara PPKM tuh sekarang mulai diterapkan check in check out menggunakan aplikasi Peduli Lindungi Di mana gitu. tuh? Jadi di shopping malls gitu ya, dan kayaknya sekarang semua restoran-restoran juga mulai didorong. Hmm, Kemarin kebetulan gue untuk pertama kalinya juga keluar gitu ya, hmm, di hari Minggu kemarin nyoba breakfast di restoran hmm, sebentar gitu ya, karena udah lama banget nggak kemana-mana. Nah itu dia bilang dia sedang diminta untuk nyiapin aplikasinya. Nah kemarin hmm, juga gue datang ke sebuah golf course gitu hmm, ya, akhirnya main golf hmm. setelah sekian lama. Nah itu udah harus check in tuh. Jadi Oh, apa dia pakai tuh jadi kayak QR code, barcode atau kita ada kayak QR code gitu, kita oh, scan, check in, terus kita masuk di dalam, ya kita hmm, harus kasih lihat bukti bahwa hmm, kita sudah vaksin, hmm, kemudian ya biasa ya cek hmm, suhu dan segala macam gitu, hmm, dan cukup ketat gitu prokesnya hmm, gitu sekarang. Kayaknya pengalaman setelah menghadapi varian Delta ini lumayan hmm. Membuat membuat jadi harus kita semua hati-hati jadi ya. lebih hati-hati dan Hmm, lebih rapi ya gitu semuanya, hmm, kalau menurut gue sih. hmm. Jadi insya Allah lah bisa lebih Oke aman. loh, oke. Mudah-mudahan lah ya. Semuanya semakin Amin. hati-hati gitu. Gue sempat baca juga kemarin ada berita bahwa di seluruh Indonesia, ya, compare to Hmm. another Indonesia sih, of course, adalah Jakarta tuh paling kecil ininya, tingkat penyebarannya. Ya, saat ini ya. Saat ini, ya mudah-mudahan berlanjut dan seluruh Indonesia juga lebih nggak menular lagi dan semua sehat, Hmm. barokah gitu ya. Karena vaksin kayaknya makin mudah-mudahan bisa makin aksesibel juga ya pada Hmm. banyak orang ya. Oh jadi pakai peduli lindungi ya sekarang ya. Jadi Iya, udah Peduli Lindungi. menarik. Jadi memang itu jadi ngedorong orang juga ya harus Hmm, vaksin gitu ya. betul. Jadi kalau mau beraktivitas ya baiknya ya segera divaksin dulu deh. Itu biar Betul. kita bisa beraktivitas, mulai mencoba aktivitas Hmm, normal. iya. Karena ini penting banget ya kayaknya. Apalagi kan untuk kota kayak Jakarta nih ya. Kota Jakarta ini Hmm. kan udah sangat padat gitu. Mungkin Ya, salah satu betul. kota paling padat di dunia ya gitu ya. Dan kayaknya untuk tentunya kan pasti lebih sebenarnya risk untuk penyebaran itu kan jadi jauh lebih gede ya Ya. dibandingkan kota-kota yang lebih lebih sedikit penduduknya gitu. Bahkan kemarin tadi Raki ada ini ya share ya ketika preparation material topik hari ini ya, itu ada sebuah facts yang menarik ya bahwa Indonesia itu di tahun 2030 itu akan jadi kota paling padat di dunia. Jakarta Ya nih, belum akhirat, Jakarta nih. di dunia. Ya, gitu apa namanya? Jakarta yang Oh, jadi. Jakarta akan Ya. paling padat di dunia. Itu ini menarik banget dan kemarin juga ada yang semakin menarik adalah ketika Presiden Amerika mengomentari ya atau nanya ya kemarin katanya ya. Nanya-nanya Komentari ya. komentar. Kapan pindah? Simpelnya kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau kepala negara tuh ngobrolnya kalau kita kan lu kapan pindah rumah atau lu kapan pindah uh, kerja gitu. Lu kapan pindah ibu kota ya. Kalau nggak salah tuh Biden malah ngomong di sebuah pidatonya dia ya. Hmm. Jadi dia lagi memberikan pidato, dan memang Amerika Hmm. sekarang lagi cukup gencar ngomongin masalah ESG, Environmental, Oh, Social, and Governance. itu tuh lagi rame banget ya? Lagi rame gitu ya Oh, uh, di Amerika dan Eropa mungkin lebih dulu ya sebenarnya hmm. bicara ESG. Hmm. Nah itu lagi cukup rame, dan Biden kan memang dikenal cukup cukup ke arah sana lah ya gitu, untuk Hmm. memperhatikan lingkungan. Hmm. Ya dia ngeluarin statement Statement begitulah gitu. yang mengejutkan orang Indonesia. Hmm. Gitu. Iya, Kita mungkin saking jarang dimention, jadi begitu dimention langsung rame gitu semuanya. dimensi artis ya. Jarang dimention.
Kayaknya ada satu kata Jakarta Langsung. viral di Indonesia. Aduh, seneng ya, seneng ya. Hmm. Tapi menarik juga ya, mungkin gua nggak tahu ya, mungkin Amerika ada juga interestnya gitu kali ya di dalam perpindahan ini kan ya mungkin ya. Itu nanti kita Ya coba pasti lihat. ya, Hmm, Amerika sih interest sama banyak negara lah di dunia kayaknya, dan Indonesia kayaknya juga dari hmm, dulu kan hmm, ya cukup diperhatikan lah gitu sama hmm, Amerika. hmm. Iya. Dan apa namanya, tentunya bukan hanya Joe Biden yang tertarik Hmm. sama isu itu, kita sebagai warga negara juga kan kemarin ngobrol-ngobrol banyak ya mengenai perpindahan itu, dan tadi kita lebih diskusi untuk informasi dari kelompok Capir ya, tadi kita lihat ternyata kita tahun 2030 dipredik akan menjadi paling banyak di dunia ya, Jakarta itu ya sebagai kota yang paling, mereka menyebutnya mega cities ya gitu. Hmm. Wah, menarik banget nih. Kita boleh ngobrol sedikit nggak mengenai itu? Kemudian Raki kemarin Hmm. apa namanya memberikan ini ya, kayak ada mendiskusikan atau sharing atau apa Ki kemarin? Iya. Jadi memang apa ya, dari beberapa waktu Hmm. kemarin gue sambil sambil izin sharing ya, Yes, betul banget. Silakan, Din. silakan. Jadi jadi memang beberapa waktu kemarin sebenarnya gue cukup tertarik gini, apa ya, karena gue dari lahir di Jakarta gitu ya, Hmm. gue dari lahir di Jakarta, walaupun gedenya jadi tinggalnya tidak di Jakarta gitu, di pinggiran Jakarta. Uh, Oh, Kalimalang itu masih Jakarta ya, jadi ini. Kalimantan Jakarta, Kalimantan Jakarta. Sekarang di luar Jakarta gue Oh, tinggalnya. gitu. Nah, cuman nggak, maksudnya sih apa ya? Jadi ngerasain gitu ya, dari Jakarta rame sampai Jakarta jadi rame banget gitu kan. Hmm. Waktu kecil pun rasanya udah rame Udah Jakarta, rame. tapi ngelihat kesemrawutannya dan segala macam, jadi gue juga cukup interest sebenarnya sama Hmm. sama Hmm. gimana sih ngelola Jakarta yang baik Hmm. gitu ya. Hmm. Nah, memang sebenarnya kita tuh udah dengar masalah apa namanya, percobaan atau rencana-rencana perbaikan Jakarta kan udah lama ya, dari Hmm. presiden-presiden sebelumnya. Hmm. Yang gue inget banget dan gue sangat mendukung tuh adalah waktu SBY waktu itu Hmm. bilang kalau apa namanya, pusat pemerintahan mau dipindahin ke, Hmm. kalau nggak salah, Jonggol ya, Hmm. mau dipindahin ke Jonggol. Nah itu gue setuju banget tuh menurut gue, Hmm. karena kita sekarang pusat pemerintahan ada di Jakarta, dan ASN cukup banyak ya Hmm. jumlahnya ya. Hmm. Dan ASN itu kan nggak cuma orang yang kerjanya doang, tapi dia punya pasangan, punya Hmm. anak-anak, punya orang Hmm. tua gitu ya. Hmm. Ya itu sendiri udah bisa berapa juta sendiri gitu ya, Hmm. yang apa namanya ada di Jakarta gitu. Jadi kalau Hmm. itu sampai dipindahin ke Jonggol gitu Hmm. lokasinya, menurut gue itu juga bisa salah satu jadi solusi yang ngurangin populasi Hmm. Jakarta dan ngurangin masalahnya Jakarta, yaitu yang Hmm. terbesar adalah kemacetan. Dan yang Biden omongin kemarin itu kan sebenarnya statementnya adalah bahwa jika sampai dengan tahun 2030, dia bilang gini, Jakarta memiliki resiko tenggelam di tahun 2030 gitu, Hmm. karena air laut yang terus-menerus meningkat ya, Hmm. gitu, dibandingkan dengan tingginya daratan di Indonesia. Hmm. Yang sebenarnya Hmm. kondisi ini kan dari dulu banget kita udah tahu ya, gitu. Hmm. Kondisi ini kita udah Ya. lama tahu, makanya ada isu dulu reklamasi pantai gitu ya. Hmm. Kemudian apa namanya, kita sebenarnya kita juga belajar Betul. dari Belanda gitu ya. Kita Hmm. ngebuat apa namanya, apa istilahnya tuh, Pintu air, banjir kanal gitu ya, pinggir kanal. kanal-kanal gitu. Terus mungkin yang keburu Belandanya pergi adalah kita harus belajar sebenarnya dari Amsterdam, masalah Hmm. gimana cara hidup di bawah air gitu ya, di bawah apa namanya, Permukaan airnya. permukaan air dan lain-lain gitu. Sebenarnya isu itu juga sebenarnya udah cukup lama, tapi memang pada saat Biden ngomong itu Hmm. bikin viral lah gitu, Hmm. bikin rame gitu, Hmm. karena dia debutin itu. Dan sebenarnya apa namanya, ya gitu ya kira-kira ya. Nah Ya, ini ya. menarik sih, jadi gue karena gue cukup tertarik, dan kemarin gue kebetulan lagi coba bikin sebuah tulisan juga terkait Hmm. ini, adalah ada satu hasil riset Hmm. dari Euromonitor Internasional
namanya ini Mega Cities Developing Country Domination sebenarnya. Ini risetnya yang ini nih ada di layar kita sekarang. Nah, jadi mungkin kita agak ini Jadi agak aja ke yang poin-poinnya seru-serunya aja ya. Yang seru-seru aja. Nah, yang lengkap nanti silakan download sendiri karena ini Itu baca free kok. sendiri ya. Kalau pencapir silakan juga kasih komen. Kemarin soalnya ada yang komen juga tuh dari episode sebelumnya ya. Nah, Oh kita iya benar-benar. jadi kita senang banget nih kalau ada yang komen. Kita Oh, senang banget banyak yang komen. Langsung buka ini. Oke. Betul. Nah, ini di sini ada ya bicara apa sih Mega City itu gitu. Jadi di sini kan disebutin urbanized conurbation housing 10 or more million inhabitants. Jadi yang namanya Mega City itu lebih dari 10 juta inhabitants ya. Gitu. Dan biasanya dia adalah primary nodes for investment in a country. Jadi memang dia biasanya menjadi tempat investasi ya di negara tersebut. Dan feature for the most affluent households. Jadi yang sebenarnya secara ekonomi juga biasanya cukup tinggi ya Bin ya, gitu ya kalau kita perhatikan. Betul. Yang menarik adalah ternyata Bin yang paling pertama menjadi mega cities yang paling besar itu adalah New York. Top ya, nomor 1. Gitu. Gila ya. Tahun 50. Wow, 50 itu Jakarta lagi porak-poranda lah ya. Agresi militer kayaknya zaman-zaman itu. Mereka udah jadi mega city ya. Mereka udah mega city. Berarti kalau dia berarti mega city kan berarti kalau misalnya mega city itu di atas 10 juta. Tahun 50 itu udah 10 juta berarti ya. Benar nggak? Iya. Kalau sesuai dengan kriteria ini. Gila juga ya. Mungkin banyak pendatang gitu-gitu mulai kan dari Eropa atau apa mulai jadi tempat di mana orang pengen datang. New York. Dan habis itu ternyata tidak lama langsung disusul oleh Tokyo, Jepang. Menarik juga ya. Menarik gua kenapa Tokyo itu berarti dulu sempat ada zamannya orang Jepang itu populasinya growing cepat banget kan, ya nggak? Karena gue nggak yakin Tokyo itu orang banyaknya karena banyak imigran atau orang yang dari negara lain kan. Ini kayaknya orang Jepang aja gitu kan. Orang Jepang, betul. Dan Tokyo itu tahun 50 ya, kalau kita ingat-ingat, Jepang itu selesai perang tuh tahun 45 ya. Iya, betul. Jadi gue yakin perang itu kan juga punya dampak yang lumayan pasti sih ke Jepang. Masyarakatnya. Iya, dan kalau tahun 50-an dia udah bisa jadi top mega city, salah satu top mega city, jadi nomor 1 bahkan ya. Artinya memang after World War itu Jepang juga penambahan generasinya juga lumayan tuh, penambahan penduduknya. Betul. Dan kayaknya after perang tuh di mana-mana, including Indonesia gitu ya, dia punya spike di kelahiran anak baru tuh. Di Indonesia pun gitu ya, setelah tahun 45 tuh banyak yang generasi orang tua kita mungkin ya. Nah itu lumayan salah satu jadi spike lah. Karena udah mulai damai situasinya kan. Ya. Hiburan belum ada gitu mungkin atau. Ya, hiburan belum ada. Aduh. Jadi dia inilah ya punya prospek lah ya ke depan ini akan baik gitu. Nah itu yang namanya mega city kira-kira gitu. Jadi New York dari dulu dan habis itu Tokyo, Bin. Coba kita sambil lihat ya. Finding mau dilihat di awal apa? Kita ngobrol aja sih. Boleh balik lagi nggak yang tadi ini ada satu kenapa itu signifikan menurut gua asik juga nih. Just tuh buat sebelumnya. Oh ini nih ya. Oke. Ini. Dia cerita bahwa selalu ada wealth ya, mau orang tuh mega city tuh selalu datang ke New York, mungkin zaman dulu kan orang mau kaya selalu datang tuh ke mega city, diversity, growth and innovation. Jadi orang memang semua pada cari kerja, biasanya mega city tuh orang tuh menarik orang untuk cari opportunity, betul. Walaupun di bawahnya dia cerita bahwa ini juga resiko nih untuk si kotanya sendiri karena dia akan mulai ada traffic lah, penuh, polusi apa segala macam. Dan yang menarik di akhir dia cerita high income inequality. Gua nggak tahu kalau Tokyo ya, tapi kalau New York kayaknya kelihatan ya. Maksudnya lu yang kaya banget sama yang mungkin yang
sengsara mungkin gitu banyak juga nih. Nah itu jadi tantangan nih kalau kita nih, apalagi teman-teman nih kalau misalnya Kelem Pencapit tinggal di Jakarta, kalau kita jadi juara satunya itu ya apa namanya, kalau kita kan udah termasuk salah satu megacity itu ya, berarti kita harus Ya. makin waspada sih terhadap apa ya, eksesnya kali ya dari jadi megacity ini. Oke, oke, oke. Sip Betul, ya. Ya. betul. Dan kalau kita lihat ya, yang juga cukup menarik nih, gue langsung ke key Ya. findings ya Yes, mengenai. betul. Nah, di riset ini ada beberapa key findings gitu ya. Nah, yang pertama, developing cities dominate the mega scene. Jadi ini artinya apa namanya, mega city yang ada di developing countries ya. Gitu. Lebih banyak ya. Jadi mulai jadi mendominasi, artinya apa namanya, developing countries ternyata juga nambah populasi yang lumayan ya dibanding developed countries. Di 2017 katanya 26 dari 33 megacity-nya adanya di developing countries. Jadi mostly adanya di developing countries. Dan dibilang akan mendominasi lagi di 2017 sampai 2030 dengan ada 5 dari 6 megacity yang baru akan datangnya dari developing countries. Gitu. Dan paling banyaknya ada megacity ini adanya di Asia Pasifik. Gitu ya, 19 dari 33 atau 58%. China dan India itu yang paling wajar ya, karena China dan India banyak populasinya. Secara jumlah penduduknya banyak. Nah ini nih nomor 3 nih. Paling menarik. Overtake, gila, menyusul Tokyo. Ini kayaknya gila banget. Rapid population Jakarta kenapa itu jadi population in Tokyo juga menurun. Depopulation in Tokyo. Iya. Tapi ininya judulnya ini banget ya, apa namanya, intriguing banget. The globe's most populous city in 2030. Deng, keren banget, bro. Gila. Jadi kita akan tinggal di Jakarta ya. Kita akan tinggal di kota yang most populous 2030. Luar biasa banget. Dan ini ya, cuma gue pengen nanti juga ya, mungkin ini sebuah yang perlu ditanyakan. Apakah ini Jakarta, DKI, or Jabodetabek? Karena kalau lu hitung, ini Jakarta aja. Berarti lu hitung Tangsel, Bekasi, apa segala macam multi satellite city-nya membuatkan kita lebih juara lagi mungkin ya. Kalau lihat number-nya, gue agak curiga nggak Jakarta aja, tapi Jabodetabek ya. Kalau lihat number-nya ya. Iya, 35 ya. Iya, gitu, 35. Tapi yang ya inilah ya, apa namanya, kita tuh agak kayaknya ya, kita juga punya sedikit isu juga masalah data kan selalu di Indonesia itu. Gitu ya, mana yang orang Jakarta, mana yang bukan. Dia punya KTP Jakarta tinggal di Tangsel gitu kan, ada juga yang gitu-gitu. Iya kan, dia tinggal di Jawa punya KTP Jakarta, gitu-gitu juga kadang-kadang ada lah gitu. Memang ada isu gitu, sehingga memang jumlah penduduk Jakarta tuh agak sulit diprediksi, walaupun kita punya ada beberapa statistik yang menunjukkan berapa jumlah penduduk Jakarta kalau malam dan kalau siang gitu, karena jumlahnya sangat signifikan beda kan ya, dan betul. memang jumlahnya belasan juta lah sekarang, gitu, belasan hampir 20 juta, which is itu gede banget ya. Memang memang cukup wajar lah kalau akan menjadi salah satu yang the most populous city ya, melihat growth-nya juga yang makin meningkat. Gitu. Gila nih Jakarta. Parah ya. Selamat kepada Jakarta. Selamat 2030 ya. Belum nggak akan lama lagi, 9 tahun lagi dari sekarang. Iya, nggak lama itu 9 tahun. Oke. Afrika mulai nih. Afrika mulai banyak. Oke. Afrika mulai banyak juga mereka karena mulai grow juga tuh urbanisasi tuh, reflecting posisinya the last major concern. Lalu ya ternyata di dunia dia banyak negara juga urbanisasi ke kota ya. Iya. Dan itu kayaknya common ya kayaknya sih di mau developing country kayak. Walaupun kalau gue lihat di beberapa tempat kayak developing country, mereka kayaknya juga lebih settle ya, maksudnya
nggak apa-apa kerja di ini. Mungkin juga bicara tingkat income equality-nya yang lebih merata ya, Iya, sehingga nggak betul betul. apa-apa kok gitu kerja di daerah Hmm, bukan di megacity gitu, bukan di kota besar tuh nggak apa-apa karena dia juga iya, punya income juga. bisa juga ya, afford untuk apa segala macam. Oke. Terus develop megacities, maintain economic lead. Nah, ya tetap aja tapi ya megacities yang di negara-negara maju katanya masih masih apa namanya masih memimpin kalau dari sisi ekonomi gitu. Ya. Karena emerging countries baru populasinya aja mungkin ya ekonominya belum belum ngikutin kayaknya gitu ya. Gitu. Yang terakhir, ini menarik juga nih, East Asia. Aging is expected to have an impact on many key East Asia. Karena di Seoul, Beijing dan Chinese, populasi ini makin menua. Makin menua ya. Makin menua. Gitu. Ya memang ini kita lihat ya gitu, ternyata udah ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga makin kelihatan bahwa mereka jumlah older people-nya lebih banyak lah gitu. Jadi ini merubah landscape ya. Jadi kita ada di nggak tahu ya, kita ada di zaman di mana awal-awal globalisasi ya kayaknya ya. Internet itu ada, informasi lebih mudah, sehingga perubahan dinamika dunia ini kita bisa ngikutin gitu ya. Seru Benar. sih. Benar. Nah ini area of opportunity nih, menarik gitu. Jadi ya kebetulan karena tadi gue bicara ini salah satu interest gue juga ya di masalah pengelolaan kota. Jadi kalau kita lihat kebutuhan smart city ini juga makin tinggi. Ya, gitu. Makin tinggi. Nah ini menarik karena Indonesia kan sebenarnya udah bicara smart city sejak beberapa tahun kemarin ya. Dan sekarang itu pemerintah tuh ngedorong banget untuk implementasi sistem elektronik untuk pemerintahan. Istilahnya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahasa Inggrisnya mah e-government. Oh, banyak didorong ya. Bukan hanya banyak didorong, bahkan ada gue lupa ya, peraturan pemerintah levelnya apa, undang-undang. Untuk mulai masuk. Gitu. Jadi memang semua didorong untuk elektronifikasi gitu, which is positif, dan sebenarnya salah satu bentuk pengelolaannya pasti smart city gitu, mau nggak mau gitu kan. Oke. Ini termasuk kita bicara OSS ya, single submission gitu, single submission dan lain-lain yang didorong banget nih terjadi, apalagi di pandemi ini gitu. Nah, si smart city ini juga menarik. Nah, satu poin yang juga menarik sebenarnya, Bin, adalah selain kita bicara si kota Jakartanya sendiri, bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pak Jokowi berencana untuk pindahin kota gitu kan, ibu kota. Betul. Ke Kalimantan. Which is habis itu kita pasti kita berikutnya bicara masalah bagaimana si kota baru itu dia punya opportunity karena we can start from zero gitu kan ya. Betul. Jadi lu bisa desain dari awal yang benar, gitu ya. Infrastruktur yang benar. Dia ada di pusat Indonesia. Bahkan kalau gua sebenarnya pikiran gue sih, apalagi masih kaitannya juga dengan gue bicara digitalisasi di Indonesia, dia bahkan bisa menjadi hub atau dia jadi center dari digitalisasi gitu harusnya. Jadi nggak cuma bicara smart city, gue malah bicaranya smart nation gitu. Jadi gimana si pemerintah bisa benar-benar monitor bahkan seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia gitu melalui pusat kota yang memang secara fisik ada di tengah gitu. Jadi kebayang harusnya mah keren harusnya. Iya sih mungkin ya. Iya dan kita bisa si infrastrukturnya bisa didapat dari awal, maksudnya dirancang dari awal, didesain baik gitu ya. Iya, betul. Nggak tambal sulam harusnya. Okay. Karena dari dulu tuh gini, kita di Jakarta itu mengalami berbagai permasalahan infrastruktur. Gitu, gue ngerasain banget lah gitu. Pernah ada kejadian ya, satu hari mati lampu. Itu waktu gue masih baru-baru mulai kerja tuh, 12-an tahun yang lalu. Mati lampu. Itu memang lumpuh Jakarta. Jadi kita memang
lumpuh tuh artinya nggak cuma bicara listrik buat kita kerja ya, Iya, tapi lu bicara lampu merah mati men di Jakarta. gila ya. Apa yang terjadi gitu? Lampu Macet merah luar biasa. mati, luar biasa banget macetnya. Hmm. Itu yang apa namanya problemnya kalau kita mau benerin ya nggak segampang itu gitu kan. Hmm. Gitulah kira-kira. Nah sekarang bayangin kalau misalkan ibu kota itu ada di Kalimantan, Hmm. jadi harusnya infrastruktur pendukung seperti electricity, Hmm. ya mungkin kita akan punya jaringan electricity yang kuat juga gitu di tengah Hmm. Indonesia, which is that's good gitu. Karena selama ini kan kita mengandalkan PLN Jawa Bali ya untuk Hmm. hidupin listrik Jawa dan Listrik. Bali. Hmm. Oke, Gitu. oke, menarik, menarik nih ya. Dan yang lain-lain ya. Hmm. Nah mungkin yang menarik lagi kita coba lihat Itu yang lain terus. ini population growth mungkin. Hmm. Jadi Ya kita lihat population growth lumayan juga ya. Sekarang kan kita di sini nih mungkin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9, ya 11, kita di 12, sini nih ya. 12. Nah, kita masih 12 developing country, nanti kelihatan nih makin ke sana makin banyak developing country yang ini ya kan. Sekarang yang Iya. masih ada tuh kayak Los Angeles, New York, Paris, Seoul, Osaka, Tokyo. Nah, terus udah gitu setelah kita lihat dari populasinya, berikutnya Oke, dan kita Tokyo sama Osaka ini benar-benar minus ya. depopulasi ya, gitu. Aneh ya, populasi Nah, minus tuh kayaknya kumaha sih gitu. ya mungkin lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir berarti kan ya. Iya benar, makanya Hmm. itu kan kayaknya aneh gitu. Hmm. Nggak mungkin kita hidup di Ya biasa, Indonesia ya biasa. nggak biasa. Nah, ini menarik juga nih, apa namanya, di ekonomi, secara ekonomi, ini Dhaka di Bangladesh, Manila tinggi. Kita nggak ada di top 3 sih sebenarnya ya, ini. Enggak. Tapi ya, oke lah, mungkin kita Dari juga udah dulu. lumayan gede kali, gitu. Secara Iya, ekonominya kita juga lumayan tinggi ya, tapi udah hampir 100%-an berarti itu. iya Antara betul. 2017 sampai 2030. Menarik juga nih. Lumayan, lumayan. Lumayan, lumayan. Oke. Makanya kita dibilang cepat, ya nggak Hmm. terlalu cepat, Dan dibilang lambat juga lambat ya kagak. nggak juga gitu. Benar, benar, benar. Nah, ini mungkin lanjut ya. Iya, iya, iya. Nah ini future Nah, megacities. Jadi akan dari landscape megacity yang baru yang tadi ada di daftar yang tadi itu akan ada 6 ini yang baru gitu kira-kira tambahannya. ceritanya Bin. Mhm. Bogota, Afrika, Chennai, Amerika, Asia. dan Baghdad ya, kayaknya gila juga ya. Mega Chicago city ya. sih Baghdad ya. Keren juga. Jadi Chicago itu belum megacity, Belum mega dia city. levelnya di bawah Jakarta lah ya. Ya itu, makanya teman-teman yang kalau itu nggak usah selalu gimana ya ke Iya, Chicago. biasa aja ya. Jakarta aja. Jakarta tuh Mega, lebih harder mega, gitu dia. lebih mega. Lebih mega daripada Chicago. Oke. Oke. Mega Baghdad city. ya, gue juga kaget juga Baghdad Menarik bisa ada juga di ya sini. dari ini nih kan yang baru untuk membenahi diri gitu ya. Oh, population change-nya ini GDP, population density, oke. Oh, oke, population-nya, oke. Chicago, oh, top 5 country mega city. Wah, ini kiri nih, paling kiri nih. 2002 Jakarta, Tokyo, Karachi, mana? Oke. Kita diikuti Karachi, tapi jauh sekali Karachi di bawah kita, Bapak Ibu. Tenang, kita masih tetap paling gede. Ke arah. Oke, Jakarta Jadi paling School. banyak dari Cina ya. Oke. Nah, ini nih. Tren-trennya, apa aja nih trennya nih? Jadi emerging countries, oh ya, kayak tadi ya. Jadi banyak Ya. negara berkembang, negara yang baru maju. Nah, Afrika nih, ini mungkin kita juga sebagai orang Indonesia, gue nggak tahu apakah kita bagaimana kita tuh melihat Afrika gitu ya. Ini nggak terlalu banyak dibicarakan oleh kita. Kita tuh selalu Sebenarnya ya, salah satu bisnis kita yang lumayan growing di Afrika itu adalah Indomie. exactly. Itu Betul. bagus ya, Bagus ya, banget, mereka bagus. ekspansinya ke sana ya. Keren. Bahkan di beberapa katanya mereka tuh menyangka bahwa itu adalah memang produk mereka. Gitu. Lokal.
produk mereka saking udah dekatnya dengan kehidupannya gitu. Gila. Afrika, Jakarta juara. Nah, develop mega cities to remain more affluent dan emerging. Jadi mega city di dunia yang negara maju tetap lebih banyak orang-orang yang income-nya lebih tinggi lah. Ya, tetap aja sih gitu. Yang tadi juga kita udah bahas mengenai East Asia. Mulai menua ya. Aduh, kata-katanya tuh ya. East Asia tuh kita tuh termasuk East apa enggak? Kita Southeast. Ya kan maksudnya. Ya, soalnya kan gini. Enggak sih kalau East-nya doang. Iya. Nggak, maksud gue kalau kita kan kita merasa kita Southeast gitu ya. Kalau orang bule ngelihat kita tuh Southeast juga, tahu lo bagian East juga sebenarnya gitu. Kayaknya ya kan? Kayaknya enggak. Justru kita itu disebut Southeast mungkin karena lebih ke South. West bilang kita Southeast gitu. Kita kan sebenarnya kenapa kita disebut gitu Asia Tenggara? Karena kita ya mereka menganggap ini. Western juga mereka yang kita mah enggak ini kan. Mungkin ini sebuah sebutan yang memang karena kalau lihat dari sentralnya mereka sebagai European, ya ini lebih ke East gitu. Tenggaranya kan dari negara mereka gitu. Dan kita punya landscape dan culture yang agak beda sama East dan South ya sebenarnya. Betul banget. South betul banget. India aja, ya. East tuh pasti Cina gitu. Iya betul. Dan semenanjungnya. Benar. Ya sih kita memang agak beda. Berbeda gitu tuh. Southeast Asia tuh keren. Ini apa namanya? Beda gitu tuh. Asik. Beda dan nanti ya kita mungkin perlu bicara juga tuh mengenai ASEAN dan ini. Iya, mengenai ASEAN juga menarik sih. Menarik ya. Kita bisa undang Pak Gita Wirjawan ya mungkin ya. Nah, itu. Southeast Asia tuh di pertengahan sebenarnya. Kita keren. Antara Amerika dan Cina. Iya, di mana gitu kan? Iya dong. Betul. Kalau South Asia udah jelas. Kalau South udah jelas kan arahnya kemana. Ini kita bicara geopolitik. Nah, menarik. Coba kita lanjut ya. Poor emerging orang ini ya kita ya melihat ya. Disebutnya poor nih. Nah, ini. Jakarta crown most populous city ya. Jadi kita tuh diberi mahkota most populous city sebagai apa namanya negara yang paling menarik paling tinggi populasinya. Jadi tadi udah sebutkan ya. Nah ini menarik yang paragraf terakhir. Challenge will arise in Jakarta karena macetnya Jakarta itu dari tahun 70 kayak ya. 70-80 juga orang kalau ingat Jakarta itu. According to TomTom's Congestion Index, dia bikin sebuah research tahun 2018 katanya. Third worst. Jadi di dunia ini paling hancur ininya trafficnya itu Jakarta nomor 3. Ya, kita jangan mungkin kita juga ya. Coba dicari Bin. Sekarang kalau yang nomor 1 siapa yang nomor 1? Mungkin coba ya. Coba kita lihat nih, gue coba lagi cari nih ya. Tom Congestion Index 2018 ya. Kalau menurut TomTom, ya. Nomor 1 tuh ini nih. Mumbai. Moskow katanya. Moskow, Mumbai, Bogota. Oke. Tapi gue nggak tahu yang 2018 nih. Dia bikin ini loh. Tahun 2000, kita boleh lihat ini aja juga coba sedikit ya kali. Boleh. Ini udah selesai kok ya. Menarik ya. Karena itu yang tadi udahlah gitu ya. Kita bridging ke topik berikutnya ya. Ini TomTom traffic. Nah, providing detail insight on traffic congestion level in 400 cities around the world past 10 years. Dia melihat ke 416 kota, 57 negara. Okay. Unlike anything seen before, what's different between time ini 2020 nih. Keren banget nih chartnya nih. Apa nih? Gile. How do you know traffic in 2020? Lihat nih 2020 trafficnya tinggi,
seluruh negara ini ya, turun, tinggi lagi, turun lagi. Keren juga. Wow. Nih, number of days with low traffic in April ada. Traffic tracking the impact of Wow. COVID through traffic. Wow, keren banget ya. 2019. Keren nih. Wih, dia bisa nge-compare nih Juli ya. Nih ya, jadi ini ketika COVID terjadi, ya. Ini. Nah, coba kita Ini lihat Indonesia nih. 2019. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Nah, ini di Jakarta nih. Ini kita lihat nih. Dan merahnya lebay banget. Jakarta nih ya. Tahun 2019, yang ini kiri nih 19. Merah banget nih Jakarta. Gila. Merah tua dan mulai hitam. Nah, kita lumayan nih. Di tengah-tengah ini April nih, 2020. Iya, Hijau, itu hijau, udah. hijau. Cuman itu dah. Kayaknya kita hijau paling pendek deh, Bin. Hah? Kayaknya kita hijaunya paling pendek dibanding negara lain. Pendek ya, pendek. Yang lain masih ada lah apa gitu. Cuman ya Jakarta is no congestion, heavy congestion. Nah, kita always consistent gitu. Mobility pattern. Dalam Indonesia kagak ada. Nah, itu menarik sih ya. Jadi si TomTom ini traffic index ranking. Nah, coba. Traffic index ranking. Bagus nih sana nih. 2020. Coba lihat 2018. Tadi kita lagi bahas yang 2018 ya. 2018. Yang di sebelumnya ya. Full ranking 12. Nah. Jakarta 7. Gak bener. Katanya Euro 7 nasional kita tuh Mumbai, Bogota. Mungkin 2017 kali. Ya mungkin. 5 New Delhi, Moskow, Istanbul. Wah, Istanbul lebih mana? Istanbul ternyata macet ya? Macet ya. Gak tahu gue. Rank by filter, coba-coba kita lihat ya. Full ranking 2017 ya mungkin ya. Mungkin dia salah 2017. Oh, 2017. Yang benar nih apaan negara? World ranking, Cadiz. Ngaco Nah, itu rank by city. Nah, ini world rank. Itu. Mumbai, India, Bogota, Jakarta. JAKARTA. Ini dia nih. Congestion level 2017. Gimana 2017 ternyata parah Mumbai, banget. Delhi, Bogota, Jakarta. Mungkin turun juga gara-gara ada MRT, Bin ya, di 2018 ya. Mungkin juga, mungkin. 2018 tuh udah ada MRT belum ya? MRT, KRL mulai bagus. Coba kita lihat 19 ya. KRL mulai bagus ya. Coba lihat kita 2019 ya. Karena 2018 kan tadi udah nomor 7 nih kita. Dari 4 turun ke 7. Bentar ya. 2019 ya benar ya. Wah, keren nih kita nih. Nomor 10. Gila, Mumbai, mampus. Bengaluru, Manila, Bogota, Mumbai, Pune. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk mengurai kemacetan, satu berhasil, kedua mungkin negara lain makin macet, mungkin. Tapi kita tuh banyak belajarnya memang dari India loh, Bin. Iya, banyak ya? Untuk jadi untuk pengelolaan MRT gitu-gitu tuh memang banyak dibandingin ke India. Karena mereka memang paling mirip sama kita kondisinya. Perilaku pengendara. Maksudnya itu gitu. Gak cuma masalah kepadatan kan dibanding Moskow mungkin nggak sama ya kita. Iya, betul. Moskow Region Oblast. Nah, yang terakhir nih 2020 kita lihat nih. Turun lagi pasti. Ya. Cuman yang lain juga turun kan. Nah, bagaimana nih? Moskow, Mumbai, Bogota, Manila, Istanbul, Bangalore, Kiev, New Delhi, Rusia, Bangkok. Wah, gila. Gila. 2020. Mana Jakarta kita cari? Ih, 3. Bangga nih. Jadi nggak perlu pindah ibu kota dong itu? Nggak usah. Ya nggak tahu sih. Tapi kan 2020 kan COVID. Ya, emang gitu. Emang yang lain enggak. Yang lain COVID kali. Tapi berarti Jakarta, lu bayangin nih. Jakarta ya, tuh 141 hari. Apa sih ini? Days with low traffic-nya cukup rendah Indonesia. Ketika days of low traffic-nya segini nih. Karena kan kita PSBB waktu 2020 kan masih ada PSBB, PMP, PPKN itu kan dulu.
berarti sebenarnya nunjukin negara-negara yang atas tuh lebih bandel daripada kita. Iya betul, kita cukup Paling bandel coba lihat Moskow kalau nggak salah. Kebayang kan? males. Istanbul. Ini Novosibirsk cuma 15 hari. Ukraine 5, Pune, Bukares. Tokyo aja loh cuma 2 hari loh. Loh ini, achievement nih. Indonesia is the best. Indonesia. Wah, gila. Malmo nggak ada di situ. Kagak ada. Kagak masuk top blow. Negaranya bukan megacity, mungkin samakan dengan mungkin area-area Sukabumi digabungnya gitu-gitu. Mungkin bukan Sukabumi malah. Area-area apa yang kecil ya, kalau di Jawa kayaknya nggak ada deh. Tasik mungkin. Tasik. Banjar. Kota Ciamis gitu, kota-kota kecil yang kayak model kayak gitu. Kota kecilnya. Keren nih. Ini 2020 merupakan achievement untuk bangsa Indonesia. Ya, ini adalah congestion. Nah, ini menarik nih ya. Kita melihat bagaimana sebenarnya positioning kita Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lain dari sisi population yang akan makin maju. Jadi juga dari sisi trafficnya, teman-teman makan silakan mengantisipasi nih, mau menjadi part of the problem, atau lebih banyak naik MRT. Sekarang kan lebih sering tuh banyak teman-teman kita naik sepeda, gitu-gitu kan. Gitu. I think that's a culture shift juga yang membuatnya, kayaknya keren nih, gitu. Udah dibikin jalur sepeda apa ya, menarik nih, gitu. Oke, kalau gitu, makasih banyak para kelompok pencapir semua ya. Ini topik yang bisa membuka pikiran teman-teman. Silakan kelompok pencapir bisa melihat dan merasakan, dan kira-kira apa nih yang harus kita lakukan. Silakan share juga di komen. Ya, silakan share juga di komen apa nih yang bisa kita belajar. Mungkin nanti lagunya bisa ditutup dengan lagu Benyamin. Yang apa? Jakarta kebanjir. Ini lagu khas Jakarta. Oke, bye. Thank you semua. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warwiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran.